Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Sorry, tadi belum saya buka ya. Pak, sebelumnya izin Pak menginfokan. Ya, gimana? Izin menginfokan Pak, ada beberapa teman yang nggak bisa masuk Zoom karena gangguan jaringan. Oh, begitu. Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menyampaikan tentang proposal yang telah saya buat waktu ujian kemarin. Saya mengangkat judul analisis potensi pajak penghasilan atas usaha Kendang Jimbe di Kota Blitar. Untuk latar belakangnya, alasannya yang pertama, karena laju pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar itu pesat. Berdasarkan dari data BPS, laju pertumbuhan PDRB Kota Blitar dari tahun 2017 sampai 2018 selalu berada di atas rata-rata laju pertumbuhan, yakni 5,78% pada tahun 2017 dan 5,83% pada tahun 2018. Hal ini berarti menggambarkan bahwa Kota Blitar memiliki potensi perekonomian yang besar. Selanjutnya, pertumbuhan laju perekonomian yang pesat ini tidak terlepas dari semakin bertambahnya sektor industri dari tahun ke tahun. Menurut statistik daerah Kota Blitar tahun 2020 yang diterbitkan oleh BPS pada tahun 2019 terdapat 4.844 unit usaha industri yang terdiri dari 154 unit usaha industri formal dan 4.690 unit usaha industri non formal. Nah, ini mengalami peningkatan sebanyak 33 unit dari tahun 2018 dengan 11 unit diantaranya adalah usaha industri non formal. Selanjutnya, usaha industri andalan di Kota Blitar ini adalah sentra industri Kendang Jimbe yang terpusat di Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Oleh karena itu, saya mencoba untuk menganalisis potensi dari industri Kendang Jimbe ini, karena merupakan industri andalan dari Kota Blitar. Selanjutnya, untuk pertanyaan penelitian, saya hanya menggunakan satu pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana potensi pajak penghasilan atas wajib pajak UMKM usaha Kendang Jimbe di wilayah kerja KPP Pratama Blitar. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, untuk mengetahui potensi pajak penghasilan dan kemungkinan tax gap atas wajib pajak UMKM usaha Kendang Jimbe di wilayah Kota Blitar ini. Selanjutnya, untuk metode penelitian, yang pertama adalah desain penelitian. Dalam penelitian ini saya akan menggunakan metode campuran, yakni metode kuantitatif yang akan digunakan untuk menganalisis data berupa grafik dan statistik yang akan diperoleh dari KPP Pratama Blitar dan hasil publikasi dari BPS. Selanjutnya, untuk metode kualitatif akan menggunakan metode wawancara untuk pengumpulan data langsung dari para pelaku usaha Kendang Jimbe di Kota Blitar. Selanjutnya, untuk jenis dan sumber data, saya juga menggunakan dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini akan menggunakan hasil wawancara berupa jumlah kendang yang dapat diproduksi untuk setiap harinya, beserta harga jual yang ditetapkan. Data ini nantinya akan digunakan untuk menentukan peredaran bruto atau omset masing-masing pelaku usaha. Untuk selanjutnya, data sekunder akan diperoleh dari KPP, seperti data wajib pajak yang terdaftar dan penerimaan pajak dari pelaku usaha tersebut. Selain itu, data sekunder juga akan diperoleh dari BPS Kota Blitar berupa data pelaku usaha yang ada di Kota Blitar dan pertumbuhannya setiap tahunnya. Untuk teknik pengumpulan data, untuk data primer, saya akan melakukan wawancara kepada narasumber, yakni para pelaku usaha. Wawancara akan dilakukan kurang lebih 10 narasumber untuk mendapatkan hasil yang akurat. Wawancara akan dilakukan dengan jenis one-to-one interviews. Selanjutnya, untuk data sekunder, saya akan melakukan survei kepada KPP Pratama Blitar untuk mendapatkan data wajib pajak beserta penerimaannya dan hasil publikasi dari BPS. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya. Iya. Ya, Silakan. Siapa ini? Andin Trilisa, absen Andin. 6. Silakan. Izin bertanya, apakah nanti ada data wawancara lain yang dibutuhkan yang berhubungan dengan penelitian ini, selain dari data yang untuk menentukan peredaran usaha masing-masing pelaku usaha? Sekian, terima kasih. Langsung coba saya jawab ya, Pak ya.
Untuk data wawancara nanti, mungkin selain untuk menentukan peredaran butuh, bisa untuk mencari proses bisnis dari wajib pajak itu, seperti proses produksi atau proses pemasaran, atau juga bisa untuk mencari data para pekerja yang bekerja di situ dan proses penggajiannya. Begitu, Andin. Oh ya, baik Nanda, makasih. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, silakan. Mengenai data sekunder yang dimaksud tadi, itu rencananya mau diperoleh dari KPP. Nah, bagaimana kalau misalnya data sekunder berupa data wajib pajak tersebut jika tidak didapat dari KPP, bagaimana untuk data sekundernya? Terima kasih. Izin menjawab ya Pak ya. Kemarin kan sudah coba ngontak pihak KPP-nya. Nah, itu sudah bisa kalau minta data soal data wajib pajak dan penerimaan untuk yang Kendang Jimbe ini, Melki. Gimana, Melki? Ada lagi yang lain mungkin? Cukup ya. Yang perlu awalnya memberikan rasa ketertarikan atau interest bagi pembaca itu adalah urgensinya, Mas. Urgensinya ini apa sih Kendang Jimbe ini? Apa makanan? Apa alat tulis? Apa nih, Mas? Itu yang mungkin perlu dikembangkan. Kenapa kamu tertarik membahas Kendang Jimbe ini? Apakah ada sesuatunya kah gitu? Apakah memang dia khas dari mana nih? Dari Blitar kah gitu? Itu yang mungkin tadi saya nggak lihat dari penjelasan kamu di latar belakang. Bisa dijelaskan terlebih dahulu nggak? Apa sih Kendang Jimbe itu? Sejenis kuliner kah atau apa gitu? Ini berupa jenis kerajinan, Pak. Kerajinan kayak andalan gitu, asli gitu. Yang untuk dipajang atau bagaimana nih kalau ini maksudnya? Alat musik, Pak. Oh, gendang. Iya. Tapi ini memang khas dari Blitar gitu ya? Turun-temurun gitu ya? Iya, Pak. Itu mestinya dipaparkan. Saya nggak tahu di latar belakang kamu sudah ada atau belum, tapi itu dulu sebenarnya bahwa Kendang Jimbe kalau perlu malah sejarahnya dulu sudah dikenal sejak lama gitu dan sebagainya. Nah itu yang kemudian bagaimana sih sebenarnya ini kan kearifan lokal kan, itu menyumbang kontribusi perpajakannya seperti itu ya. Soalnya di awal tadi saya nggak bisa melihat nih apa sih Kendang Jimbe itu. Saya cuma menduga-duga seperti sih alat musik ya, tapi daripada ternyata salah gitu, ternyata ini bukan alat musik, kuliner ternyata kan nggak tahu juga. Itu ya Mas ya. Ini basically tadi betul kalau data perpajakan bisa Mas kalau dia sifatnya sektoral. Tapi kalau kamu minta datanya wajib pajak nggak bisa. Misalnya wajib pajak cuma ada satu, biasanya nggak dikasih. Tapi kalau sektoral boleh. Ini tapi harus kamu cari dulu nih yang masuk ke dalam KLU-nya Kendang Jimbe itu KLU yang mana nih gitu ya. Jadi nanti akurat datanya. Kamu minta data, oh saya mau yang KLU-nya KLU ini. Misalnya mungkin ada beberapa KLU yang masuk ke dalam Kendang Jimbe gitu. Iya, Pak. Itu Mas ya. Iya. Dipastikan dulu KLU-nya itu masuknya kemana dia. Iya, Pak. Oke. Silakan Mas Rifki kalau mau memilih temannya. Random saja, randomnya. Pilihnya ya. Sebentar, Jangan lama-lama, biar nggak ada pesanan dari WA. Silakan. Absen 15, Pak, coba, Pak. 15 sudah belum kemarin? Kalau belum silakan. Belum, Pak. Silakan. 15 siapa ini? Maria, Pak. Maria, silakan. Izin searching ya, Pak.
Udah kelihatan belum, Pak? Oke, jadi di presentase kali ini, proposal saya itu tentang analisis potensi pemotongan PPh 21 atas penghasilan freelancer di perusahaan bisnis crowdsourcing. Studi kasusnya itu 1000lancer.com. Jadi mungkin teman-teman belum awam ya sama 1000lancer ini. Jadi sebenarnya crowdsourcing ini pertama kali diperkenalkan oleh Jeff Howe tahun 2006 melalui sebuah artikel yang ditulisnya dalam majalah Wired di Amerika. Jadi kalau secara garis besar itu crowdsourcing itu diartikan sebagai adanya keterlibatan tak terbatas dari orang-orang yang ingin berkontribusi yang biasa disebut sebagai mitra pihak ketiganya. Terus mitra pihak ketiga ini nggak akan dipandang gitu latar belakang pendidikannya, agamanya, kewarganegaraannya, tingkat kemampuan, dan sebagainya. Terus setiap orang yang memiliki minat dan ingin berkontribusi terhadap suatu proyek yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, crowdsourcing itu bebas untuk bergabung dan berkontribusi. Dan perusahaan crowdsourcing dalam proses bisnisnya ini sangat memanfaatkan adanya teknologi terkhusus jaringan internet. Nah, contoh perusahaan crowdsourcing di Indonesia itu adalah 1000lancer.com. Jadi sebenarnya 1000lancer.com ini adalah perusahaan, tapi dia itu memanfaatkan internet melalui sebuah website gitu. Jadi dia itu merupakan sebuah situs yang menjadi gudang para pekerja freelance, di mana orang-orang yang punya minat untuk bergabung itu bisa menemukan pekerjaan di situ. Jadi ini kayak istilahnya, misal ada perusahaan yang satu perusahaan A contoh yang dia itu mau membuat desain logo, misalnya logo perusahaannya. Nah, daripada dia menyewa jasa yang lebih mahal gitu, jadi dia mengambil jasa freelance dari perusahaan crowdsourcing ini. Misalnya lain ada pembuatan website, graphic design, penulisan artikel, penerjemah, dan sebagainya. Nah, pekerja-pekerja freelance di crowdsourcing seperti yang tadi itu, nggak ada syarat-syarat rumit yang harus dipenuhi mereka untuk bisa bergabung gitu. Jadi, seperti yang udah saya bilang tadi, 1000lancer itu merupakan sebuah badan yang bekerja melalui sebuah situs, dan mereka itu bertugas untuk memonitor dan mengatur penghasilan yang akan diberikan kepada freelance melalui pekerjaan yang sudah mereka selesaikan. Nah, kenapa kenapa saya tertarik untuk mengambil 1000lancer ini dalam proposal saya? Jadi, yang pertama, di masa sekarang ini sudah sangat dipengaruhi oleh teknologi dan internet. Nah, perusahaan crowdsourcing ini menjadi sebuah perusahaan yang juga semakin marak ditemukan di Indonesia. Terus, adanya kebingungan yang sering terjadi mengenai status atau posisi para pekerja freelance di perusahaan crowdsourcing. Dalam hal ini adalah 1000lancer. Nah, kemudian dengan mengetahui posisi para freelancer tersebut, dapat pula diketahui apa saja potensi pajak terkhusus PPh 21 yang dimungkinkan dari mereka. Dasar hukum di Indonesia, terkhusus dari segi pajak, belum mengatur secara khusus mengenai perusahaan dengan konsep bisnis crowdsourcing, terkhusus atas pemajakan atas penghasilan para mitra penyedia pihak ketiganya. Dalam hal itu adalah freelancer. Nah, rumusan masalah yang saya rencanakan, yang pertama, bagaimana status freelancer dalam hubungan kerja antara 1000lancer dan freelancer, bagaimana 1000lancer sebagai perusahaan crowdsourcing memberikan perlakuan kebijakan perpajakan atas penghasilan para freelancernya, bagaimana sebenarnya regulasi perpajakan di Indonesia terkait dengan pajak atas penghasilan daripada pekerja freelancer di perusahaan crowdsourcing seperti 1000lancer, dan bagaimana cara memaksimalkan penerimaan pajak dari penghasilan yang diterima oleh freelancer di 1000lancer tersebut. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui bagaimana status freelancer dalam hubungan kerjanya, mengetahui kebijakan 1000lancer saat ini sebagai perusahaan crowdsourcing terkait dengan pemajakan para freelancernya, mengetahui regulasi dan dasar hukum Indonesia terkait dengan perpajakan atas pekerja freelancer di perusahaan crowdsourcing seperti 1000lancer, dan mengidentifikasi pemaksimalan penerimaan pajak dari penghasilan freelancer di perusahaan seperti 1000lancer. Nah, metode penelitiannya, yang pertama itu ada metode penelitian kepustakaan. Yang pertama menggunakan studi literatur, yaitu dari buku, artikel, ataupun peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menggunakan dari situs website resmi 1000lancer itu sendiri. Data yang dihasilkan dari metode itu adalah data jenis sekunder. Kemudian, metode penelitian lapangan. Yang pertama itu berupa kuesioner online berupa G-form. Jadi targetnya itu untuk mendapatkan informasi dari orang-orang yang pernah atau sedang bergabung sebagai freelancer di 1000lancer.com. Kemudian ada metode observasi dengan mengamati proses bisnisnya yang dapat dituangkan dalam bentuk flowchart nantinya,
dan yang terakhir wawancara. Itu dilakukan kepada pihak freelancer. Jadi ada fitur tanya jawabnya di sana yang bisa dimanfaatkan. Kemudian kepada salah satu freelancer yang sedang bergabung di sana, dan jika memungkinkan kepada pegawai pajak yang dapat membantu menjelaskan mengenai peraturan yang ada terkait dengan perusahaan crowdsourcing. Data yang diperoleh dari OD ini adalah data primer. Jika ada pertanyaan, silakan. Silakan. Pak, saya mau izin bertanya. Silakan Baru. Ya, saya mau tanya ke Maria. Kan kalau ini apa 1000 Lancer ya? Kalau bagi saya itu masih baru banget dan baru dengar hari ini. Nah, itu sebenarnya proses bisnis atau alur kerjanya 1000 Lancer itu kayak gimana sih buat nampung para freelancer ini? Makasih. Jadi gini, 1000 Lancer ini kan sebagai sebuah perusahaan crowdsourcing, di mana dia itu kayak merekrut orang-orang yang mau bekerja lah istilahnya sebagai freelance di perusahaan itu. Jadi contohnya, misal Arum nih punya bakat untuk menulis artikel gitu. Jadi kamu bisa langsung mendaftar ke sana dan nggak harus ada kayak wawancara, nggak harus ada kayak tes psikotes atau apa-apa yang lain yang kayak di perusahaan-perusahaan normalnya. Jadi tinggal kayak masukkan mungkin cuma CV biasa kayak gitu aja dan bisa diterima dan bisa dipekerjakan jadi penulis artikel gitu. Nah, kemudian misalnya ada pihak lain nih yang butuh penulisan artikel gitu. Jadi pihak lain ini bisa bilang ke 1000 Lancer-nya, aku lagi butuh artikel nih, misalnya 1000 artikel gitu, dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Nah, perusahaan 1000 Lancer ini akan mencari gitu di freelancer yang sudah dipekerjakannya, ada nggak yang ahli dalam membuat artikel. Jadi nanti 1000 Lancer-nya yang akan mencari di freelancer-nya itu yang bisa mengerjakan artikel tersebut. Kemudian nanti pihak ketiga tadi, pihak yang lain itu yang meminta artikel itu akan membayar ke 1000 Lancer. Nah, tapi 1000 Lancer yang kemudian akan membayarkan ke freelancer ini sendiri. Dengan kayaknya ada komisi-komisi tersendiri lah untuk 1000 Lancer-nya. Berarti kayak Gojek gitu ya sistemnya? Iya. Oh iya. Yang lain ya, ada lagi? Makasih. Ada lagi? Ayo dong, saya lagi makan sedikit nih. Ada lagi yang nanya? Oh, kalau nggak ada, sebentar dulu ya. Saya lagi ngunyah dulu. Oke. Ini untuk jadi KTTA kalian, KTTA kamu, Mbak Maria. Perusahaan crowdsourcing-nya iya Pak, maksudnya konsepnya perusahaan crowdsourcing, tapi sepertinya perusahaannya bukan 1000 Lancer ini Pak. Oh, tapi topiknya maksudnya jadi KTTA? Iya Pak. Oke. Ini, soalnya bagus ini. Ini kan suatu hal yang baru ya. Jadi kalau biasanya kan kayak gini-gini dulu itu dikerjakan oleh perusahaan konvensional, misalnya arsitek gitu ya. Dia ada membuat CV atau PT di mana di situ banyak arsitek. Terus ada yang terkait dengan web design. Terus juga pola kerjanya masih konvensional, dalam artian bahwa ya mungkin dia akan beriklan ya, mungkin akan beriklan. Terus kalau ada yang membutuhkan jasanya akan datang ke kantor itu, terus menjelaskan. Nah sekarang kan sudah bisa nih semua menggunakan online. Jadi talent-talent itu dikumpulkan oleh suatu platform. Kalau di sini misalnya 1000 Lancer, terus nanti pengguna jasa juga bisa akses, bisa akses ke sana, bisa akses ke misalnya di sini 1000 Lancer. Nah memang kemudian yang terjadi bagaimana aspek pemotongan dan pemungutan misalnya atau bagaimana aspek perpajakannya gitu. Apakah sudah ada yang mengatur atau belum? Kalau sudah ada yang mengatur, bagaimana yang cocok? Apakah pemotongan dan pemungutan PP pasal 21 atau sifatnya mungkin PP pasal 25 dalam artian
apakah dia pegawai atau bukan. Ini menarik kalau bisa dilakukan gitu. Dan kalau menurut saya tadi coba balik ke metode deh. Wawancara itu kamu lakukan, mesti kamu lakukan juga ke ke pembuat kebijakan gitu. Dalam artian nggak bisa kamu cuma ke pelaku usaha. Kamu harus juga tahu. Oke, kamu punya posisi sendiri, tapi mungkin dari sisi pemerintah kan mungkin apakah sudah ada kebijakan atau belum gitu. Sepertinya coba kamu komunikasikan dengan dosen pembimbing kamu deh. Sepertinya bagus kalau juga bisa bisa diwawancara gitu. Kalau menurut saya ini lebih cocok malah bukan pegawai pajak, tapi BKF sebagai yang membuat kebijakannya, Badan Kebijakan Fiskal. Kalau ke BKF lebih mudah. Dalam artian kamu cukup silakan kamu ajukan saja permohonan untuk wawancara. Kalau PPH mungkin malah masuknya ke saya gitu. Mungkin nanti saya atau teman saya yang pasti saya tahu lah gitu. Dan relatively ya sebenarnya sekarang lebih memudahkan karena nanti tinggal menggunakan Zoom, tidak perlu datang ke kantor, cukup Zoom, janjian kapan bisa kamu kemudian bisa memperoleh gambaran gitu, apakah memang sudah diatur atau belum. Gitu. Kalau misalnya saya ya nanti kalau saya ditugaskan ya saya bisa menjelaskan lebih lanjut lagi terkait dengan hal ini gitu, ya. Seperti Iya, itu Pak. mungkin. Ini bagus kalau kamu mau ini kan ya. Ini yang freelancer tapi dia di dalam negeri ya. Iya, Pak. PT-nya ini ya. Perusahaan dalam negeri. Soalnya kalau di luar negeri kita nggak bisa menjangkau. Karena Iya. kalau pastinya sepertinya belum ada BUT kan di sini. Tapi maka kamu pastikan bahwa dia domisilinya memang di Indonesia. Iya, Pak. Benar. Kalau yang websitenya itu di luar negeri, agak susah kita. Karena ketentuan BUT kita di Undang-Undang PPH kan masih yang physical present ya. Gitu ya. Belum ada yang significant economic present. Seperti itu Mbak Maria ya. Ini bagus Iya, kalau kamu mau lanjutkan sebagai suatu KTTA ya. Itu cuma ya itu malah bukan jika memungkinkan, mestinya malah dari pelaku. Jadi ada both side. Pelaku usaha kamu wawancara plus pembuat kebijakan. Menurut saya yang tepat malah bukan DJP ya, malah BKF. Baik, Pak. Silakan Mbak Maria kalau kamu mau milih, kalau mau ya, milih teman kamu. Yulika, Pak. Yulika. Nomor berapa itu? Nomor berapa ya? Nomor... Enggak, yang dipanggil. Pokoknya dipanggil deh. Iya, iya benar. Silakan langsung. Izin share screen ya, Pak. 29, silakan. Kalau kalian sembari ngunyah-ngunyah, monggo aja ya. Saya juga sembari ngunyah-ngunyah ini. Soalnya sudah jam kita ini jam makan siang sebenarnya. Sebentar ya, Pak. Yes. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, silakan. Ya, selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Penurunan Tarif PPh Badan terhadap Iklim Investasi dengan Studi Komparasi Indonesia, India, dan juga Vietnam. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini, tepatnya dalam
2 dekade terakhir, terdapat sebuah kebijakan yang seolah-olah tuh menjadi sebuah tren bagi sejumlah negara di seluruh penjuru dunia. Jadi beberapa negara di dunia ini tuh seakan-akan berkompetisi atau berlomba-lomba untuk menetapkan sebuah kebijakan, yaitu kebijakan terkait dengan penurunan tarif PPh badan. Nah, kemudian sejumlah negara ini menetapkan kebijakan penurunan tarif PPh badan ini dengan tujuan untuk bisa menggenjot investasi di negara mereka, terutama dalam menarik investasi asing langsung atau foreign direct investment. Jadi, untuk meningkatkan kontribusi foreign direct investment di negaranya, maka sejumlah negara ini tuh memberikan sejumlah insentif di bidang perpajakan. Nah, salah satunya adalah terkait dengan penurunan tarif PPh badan ini. Nah, kemudian melalui penelitian ini, saya tuh ingin mengetahui dan menggali lebih dalam apakah kebijakan terkait penurunan tarif PPh badan ini memang benar-benar efektif dan berpengaruh dalam meningkatkan iklim investasi di suatu negara. Terus kemudian melalui penelitian ini, saya juga ingin mengetahui dan menggali lebih dalam apakah besaran tarif PPh badan dalam suatu negara itu menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara. Terus kemudian yang kedua dari research question atau pertanyaan penelitiannya, bagaimana pengaruh dari adanya penurunan tarif PPh badan terhadap iklim investasi di dalam suatu negara, terutama di sini adalah di negara Indonesia, India, dan juga Vietnam. Terus kemudian yang ketiga, tujuan penelitian. Jadi tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari adanya penurunan tarif PPh badan terhadap iklim investasi, terutama dalam menarik investasi asing langsung atau foreign direct investment di negara Indonesia, India, dan juga Vietnam. Kemudian yang terakhir, metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan teknik pengumpulan data wawancara. Jadi teknik pengumpulan data studi kepustakaan di sini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, diantaranya adalah menggunakan data dari World Bank, data dari statistik OECD, dan beberapa jurnal yang terkait dengan masalah penelitian. Kemudian untuk teknik pengumpulan data wawancara ini, rencananya dengan melakukan wawancara terhadap 2 narasumber. Dengan narasumber yang pertama itu dari pihak DJP, selaku pembuat regulasi di bidang perpajakan, dan yang kedua, narasumber yang kedua yaitu dari pihak analis kebijakan BKF. Ya, sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Izin bertanya. Ya. Silakan Mbak Putri. Yulika, kenapa sih kamu milih dari sekian banyak negara itu, milih komparasinya itu Indonesia, Vietnam, sama India? Nah, pertimbangan apa sehingga kamu itu memilih 3 negara tersebut? Terima kasih. Ya. Terima kasih Tania atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi di penelitian ini saya melakukan komparasi kebijakan terkait penurunan tarif PPh badan dengan melakukan komparasi kebijakan di Indonesia dengan di India dan Vietnam. Pertimbangannya kalau di India, karena pertama penurunan tarif PPh badan di India itu cukup signifikan, yaitu dari yang awalnya sebesar 30%, lalu turun sebesar 5% menjadi tarif akhirnya itu menjadi sebesar 25%. Terus kemudian karena jumlah penduduknya juga sama-sama banyak, sama kayak di Indonesia, terus kemudian kondisi geografisnya mungkin hampir sama, dan sama-sama merupakan negara berkembang. Terus kemudian kalau pertimbangannya memilih Vietnam karena sama-sama merupakan negara anggota ASEAN dan juga sama-sama negara berkembang. Kira-kira begitu Tania. Apakah bisa menjawab? Sudah cukup menjawab? Iya, sudah jelas. Makasih, Yul. Iya, sama-sama. Silakan, yang lain. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Dam. Ya, jadi itu tadi kan menggunakan ingin mengkomparasikan ya rekan Yulika. Kalau kita ingin mengetahui itu kan gini, jadinya antara satu negara dengan negara lain itu kan ada beberapa kebijakan pajaknya yang berbeda. Maksudnya aturan teknisnya itu kan berbeda. Nah, itu nanti kan padahal kalau kita ingin mengkomparasikan variabel kontrolnya di sini kan maksud saya variabel bebasnya ini kan tarif pajak, penurunan tarif pajaknya. Nah, sedangkan variabel kontrolnya itu apakah sama antara Indonesia, Vietnam dengan India itu gitu.
kira-kira supaya itu nanti hasil analisisnya itu tidak bias gitu ya, tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain yang membedakan, misalkan apa namanya jenis-jenis jenis-jenis biaya yang boleh dibebankan, biaya yang tidak boleh dibebankan, kan gitu-gitu. Mungkin kan berbeda antar negara. Nah, itu bagaimana ya kira-kira Anda itu mengatasi yang seperti itu supaya nanti hasilnya itu tidak menjadi bias begitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bro Masta atas pertanyaannya. Iya, jadi di sini tiap negara itu pasti memiliki kebijakan perpajakan yang berbeda-beda ya. Tapi di sini saya fokusnya kayak menganalisis bagaimana sih pengaruh adanya penurunan tarif PPh badan di suatu negara itu terhadap kondisi investasi di negara tersebut gitu. Misalnya kalau di Indonesia kan adanya penurunan tarif PPh badan dari 25% ke 22%, terus nantinya ke 20%. Itu nanti apakah adanya kebijakan terkait penurunan tarif PPh badan tersebut bisa menarik investasi, bisa menarik minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Terus kemudian begitu juga di India dan juga di Vietnam. Jadi di sini saya fokusnya kayak membandingkan gimana sih kondisi investasi di suatu negara, sebelum dan sesudah adanya penetapan kebijakan terkait penurunan tarif PPh badan ini. Seperti itu, Bang Masta. Baik, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Oke, tadi juga saya mau menanyakan yang India itu kenapa dipilih gitu. Berarti karena recent changes ya. Karena India memang Modi barusan belum lama memang menurunkan tarifnya. Tapi kalau India itu sebenarnya satu hal yang kamu kurang menjelaskan. FDI-nya Vietnam itu di region ASEAN dia tertinggi. Itu yang boleh kamu juga ini kan itu loh. Jadi terutama kemarin ketika lagi ada trade war antara China sama Amerika, Vietnam salah satu tertinggi yang memperoleh kayak durian runtuh dari itu ya. Ada yang masuk ke Indonesia tapi lebih banyak yang masuk ke Vietnam seperti itu. Ada apa ini sebenarnya? Itu makanya kalau India oke, alasan kamu karena baru ada recent changes, memang ada perubahan terkait dengan tarifnya. Tapi Vietnam, sepengetahuan saya memang nggak ada perubahan tarif, tapi dia kenapa nih lebih menarik? Itu ya Mbak Yulika ya. Terus tadi sebenarnya pertanyaan Mas Brahma itu sangat esensial sebenarnya. Ini merupakan suatu tantangan bagi kamu nih dalam menyusun KTTA-nya, karena mungkin kamu harus berangkat dari determinan faktor atau faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seorang investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Menanamkan modal di suatu negara. Itu silakan kamu cari dari OECD ada, dari World Bank pun ada. Gitu. Kalau lihat di situ memang sepertinya perpajakan bukan faktor penentu utama. Gitu. Bukan faktor penentu utama. Tapi kenapa kok tren negara-negara ini banyak yang menurunkan tarifnya gitu. Bahkan kita mensinyalir kayak ada race to the bottom gitu. Makin lama makin turun tarif pajak gitu. Tapi memang jadi tantangan. Ini FDI masuk ke suatu negara apakah gara-gara pajak yang rendah atau ya faktor lainnya gitu. Perlu kamu hati-hati gitu. Karena misalnya kayak Indonesia. Penurunan tarif di Indonesia tahun 2020, tapi juga ada perubahan kebijakan lainnya gitu. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak mereformasi perizinan, mempermudah perizinan-perizinan. Jangan-jangan faktor sumbatannya gara-gara perizinan gitu. Maka mungkin harus berhati-hati. Jangan sampai terjebak bahwa anggapan bahwa pajaklah yang jadi penyebab FDI nggak mau masuk gitu.
Karena kalau dari kajian-kajian atau dari riset-riset yang dilakukan di negara-negara lain, faktor perpajakan itu biasanya bukan faktor penentu utama, gitu. Bukan nomor 1 sampai nomor 5. Bahkan ada yang menempatkan pajak itu ke nomor 10 bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Apa faktor utamanya? Pastinya political and economic stability. Seorang investor nggak akan mau menanamkan modal kalau dilihat di situ banyak pemberontakan, banyak rebellion, political stability-nya rendah. Dia nggak mau kemudian ketika habis menanamkan modalnya tahu-tahu ada pergantian pemerintahan secara tidak normal gitu. Misalnya ada kudeta sehingga nanti, aduh gimana nih nanti investasi saya jangan-jangan diambil alih oleh pemerintah. Nggak mau gitu. Apalagi birokrasi pastinya. Bagaimana nih pengurusan izin gitu. Terus apalagi contohnya land acquisition, tanah gitu. Apakah mudah didapatkan atau enggak gitu. Saya nggak tahu ini apakah untuk jadi topik KTTA atau enggak, tapi kalau untuk jadi topik KTTA ini cukup challenging, kamu bisa mengemasnya menjadi suatu hal yang convincing gitu bahwa ini memang kita harus atasi. Seperti itu ya. Terus sebenarnya yang question 2 sama 3 itu sama itu kan. Bagaimana pengaruh ini terhadap investasi. Cuma satunya FDI, satunya umum. Harusnya satu aja itu sih. Nggak perlu dua-duanya. Investasi kan bisa PMDN atau juga PMA gitu kan. Bisa dari FDI, Foreign Direct Investment, atau juga penanaman modal dalam negeri. Mungkin itu sih komentar saya Mbak Yulika ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas masukannya. Oke, Mbak Yulika kalau mau milih. Tapi saya proposif, cowok. Enggak random. Enggak pure random. Random tapi proposif, cowok. Silakan. Bentar, Pak. Jangan baca WA, jangan saya. Silakan. Monggo, silakan. Bentar, Pak. Monggo. Kata saya mungkin Pak Sita, Pak. Oke, 28. Iya. Silakan. Bentar Pak, mohon izin share screen bentar Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tentang proposal penelitian UTS saya kemarin tentang analisis faktor penyebab kurang optimalnya pemanfaatan insentif PP final ditanggung pemerintah oleh wajib pajak UMKM. Latar belakangnya adalah pada tanggal 27 April 2020, pemerintah menetapkan PMK nomor 44 tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Salah satu insentif pajak tersebut adalah pajak penghasilan final tanggung pemerintah untuk wajib pajak dengan pendapatan tertentu atau pajak UMKM. Jadi UMKM ini kan merupakan industri padat karya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UMKM ini menyerap 97% tenaga kerja Indonesia pada tahun 2018, sehingga penetapan insentif pajak ini memiliki tujuan agar para pelaku UMKM ini tidak merumahkan pegawai-pegawainya, gitu. Namun
hingga tanggal 10 Juli tahun 2020, insentif pajak ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM. Tercatat, hingga 10 Juli 2020, baru sebanyak 201.880 pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif pajak ini. Ini bisa dibilang sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan PPh pada tahun 2019, yaitu sebanyak 2,3 juta wajib pajak. Nah, saya ingin meneliti apa faktor yang menyebabkan insentif pajak ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM. Apakah murni hanya karena sosialisasi atau ada hal lain? Karena berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fori dan Mangoting, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Saya ingin meneliti apakah mungkin faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi pelaku UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak ini. Lalu, mengenai rumusan masalah dan tujuan, saya mengambil 2 rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, mengetahui faktor penyebab insentif pajak penghasilan final tanggung pemerintah belum dimanfaatkan secara optimal pelaku UMKM. Terus yang kedua, mengetahui efektivitas insentif pajak penghasilan final tanggung pemerintah terhadap kegiatan usaha UMKM. Lalu mengenai metode penelitian, saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara wawancara kalau saya mengambil sekitar 20 pelaku UMKM, baik itu yang berbentuk badan maupun orang pribadi. Terus lalu jadwal pelaksanaannya seperti ini. Memang agak berbeda dari jadwal KTTA. Ya, sekian. Apa ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada? Izin bertanya lagi, Pak. Silakan. Jadi saya kan juga mengambil topik yang kurang lebih mirip-mirip ini ya. Tadi kan dikatakan ingin mengetahui efektivitas. Nah, kira-kira bisa tolong ke tujuan penelitian tadi nggak? Biar saya lebih. Nah ya. Nah ini kan untuk mengetahui efektivitas insentif pajak penghasilan final yang ditanggung pemerintah terhadap kegiatan usaha UMKM. Ketika kita menggunakan kata-kata efektivitas itu kan harus ada suatu acuannya. Nah, kira-kira acuan efektifnya itu seperti apa gitu ya? Seberapa banyaknya jumlah itu dibandingkan dengan jumlah keseluruhan gitu. Apakah ada batasan tertentu sekian persen itu dikatakan efektif atau sekian persen tidak dikatakan efektif gitu. Terus tadi kira-kira kalau mengambil sampel 20 jumlah UMKM itu dari total berapa ya populasinya? Apakah itu sudah bisa dikatakan sudah bisa dikatakan ini merepresentasikan populasi gitu kira-kira? Silakan. Nah, baik. Jadi saya jawab yang pertanyaan terakhir dulu ya, yang mengenai 20 itu. Jadi, saya mengambil, kenapa saya belum menentukan skop penelitiannya ini, karena saya masih mempertimbangkan, kira-kira kalau 20 pelaku UMKM ini kira-kira bisa merepresentasikan seberapa besar wilayah. Makanya saya sampai di saat ini belum menentukan skop penelitiannya. Lalu untuk yang efektivitas ini, kalau saya bukan berdasarkan data kuantitatif, tapi berdasarkan wawancara dengan si pelaku UMKM tersebut. Apakah menurut mereka insentif ini emang benar-benar efektif nggak sih untuk kegiatan usaha mereka? Apakah cuma sekedar nggak terlalu signifikan sehingga mereka nggak ngambil? Lebih ke situ saya. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke. Kalau yang di KTTA ini mencoba menjawab 2 pertanyaan sebenarnya. Pertama adalah, kenapa nih tingkat utilisasi, kalau boleh kita lihat ya. Utilisasinya itu nggak optimal. Ini udah dikasih mau bebas kok.
oleh pemerintah. Ini kan cuma masalah bahasa aja. Dia ditanggung pemerintah. Artinya apa? Beban pajaknya itu ada segini, kita bebasin. Caranya dengan ditanggung oleh pemerintah, gitu kan? Tapi kok kenapa rendah? Gitu. Di situ kemudian apa namanya, mau coba dicari gitu ya alasannya ya. Pertama, apakah gara-gara sosialisasi kurang atau jangan-jangan cara mendapatkannya susah? Mungkin seperti itu yang nanti akan ada mungkin ya. Terus yang kedua terkait dengan efektivitas. Nah, efektivitas ini memang betul tadi sampaikan oleh Mas Bram ya. Ini harus ada ukurannya memang. Ukurannya itu ya memang bisa kualitatif saja, memang bisa kualitatif dan nanti bahwa itu self claiming dari yang disurvei gitu ya, disurvei misal pakai kuesioner, apakah merasa terbantu gitu. Nah, tapi kalau kayak gitu berarti harus dilihat apakah dia memanfaatkan atau tidak. Itu. Berbeda kalau kamu kuantitatif. Kalau kuantitatif bisa juga misalnya dia efektivitasnya itu mungkin dibandingkan dengan kalau UMKM kan nggak ada biaya ya. Mungkin berapa persen sih PPh yang ditanggung dibandingkan dengan gross sales-nya dia? Kecil, sepele ini. Hitung-hitungannya kalau dihitung mungkin per bulannya ya sama saja seperti biaya parkir itu. Parkir kan sekali parkir 2.000 kan? Kali 1 bulan aja misalnya asumsi 20 kali keluar kan sudah berapa tuh? 2.000, 40.000 ternyata dibayarnya masih gitu. Ngapain sih saya ini gitu. Itu makanya kemudian dianggapnya sepele kalau kamu bisa dapatkan data kuantitatifnya. Gitu. Kalau di kuesioner kamu bisa kamu buat seperti itu, berapa rata-rata omset Anda dalam 1 bulan gitu. Udah langsung kamu ketemu PPh badannya PPh UMKM-nya 0,5% dari omset. Kecil ini dari persentasenya itu nggak besar sebenarnya dari ini. Oh, pastinya 0,5 ya. Tapi dari situ kalau misalnya dia ada ketemu data lain misalnya, relatifly mungkin bisa menunjukkan gitu, kalau dia memang merasa itu ya sepele. Bahkan yang lalu kan sempat ada yang viral kan ya, dia sudah apply untuk bisa mendapatkan fasilitas ini, ternyata ditarik nggak jadi. Dia bilang katanya saya mau tetap membantu negara gitu katanya. Nggak apa-apalah, saya tetap bayar yang kemarin saya udah ajukan untuk PPh-DTP, saya nggak jadi deh, saya tetap mau bayar aja gitu. Ada seperti itu mungkin. Seperti itu ya. Mungkin komentar saya, tapi mungkin perlu dipikirkan memang bagaimana sih kira-kira pengukuran efektif atau tidaknya. Kalau utilisasi mungkin oke, sedikit yang diinikan bisa di-compare dengan berapa sih anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Nah, itu bisa kelihatan, tapi efektivitas memang perlu ada ukurannya. Yang disebut sebagai efektif itu seperti apa. Ya kalau memang dasarnya adalah dari kualitatif, ya kamu sampaikan aja bahwa pengukurannya apakah memang menurut wajib pajak yang kamu ini membantu dalam apa nih? Membantu beban sehari-hari atau sebagainya. Mungkin gitu Mas ya, Mas Tito. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, silakan kamu pilih teman kamu yang selanjutnya. Jangan lama-lama, langsung dipilih tembak tempat. Absen 7, Pak. Absen 7, kemarin sudah belum? Kalau belum langsung bersiap. Harum. Nah, sudah muncul ya, Pak ya? Nah, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan
riset saya atau penelitian saya, yaitu saya mengambil judul Analisis Efektivitas Penyitaan Aset Penanggung Pajak di Masa Pandemi COVID-19 di Wilayah KPP Pratama Pare. Jadi latar belakang saya mengambil penelitian ini seperti yang saya dapatkan di beberapa berita atau sumber berita, pada akhir 2019 nilai saldo piutang perpajakan mencapai 94,69 triliun atau naik 16,22% dari periode sebelumnya yang sebesar 81,47 triliun. Nah, dari adanya kenaikan ini tentunya pada tahun 2020 sebagai otoritas pajak kita harus otoritas pajak harus lebih gencar lagi dalam melakukan penagihan dan mengajak para wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Nah, namun pada hingga akhir Agustus 2020, penerimaan pajak ini masih mencapai 56,% dari target berdasarkan Perpres 72 tahun 2020 yang sebesar 1.198,8 triliun dan mengalami kontraksi terdalam sebesar 15,6% yang saya lansir dari DDTC. Nah, hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang tentunya menghambat proses penagihan dan penyetoran itu sendiri. Nah, berbagai cara dilakukan oleh otoritas pajak agar tetap melaksanakan penagihan di tengah pandemi, seperti adanya relaksasi, lalu adanya sistem penagihan yang cukup menyesuaikan dengan keadaan pandemi, seperti menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti itu. Nah, tindakan penagihan ini yang dilaksanakan sangat terbatas. Nah, tentunya mempengaruhi efektivitas penagihan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak. Nah, saya itu ingin mengetahui dan mencari tahu bagaimana sih otoritas pajak, khususnya di KPP Pratama Pare itu, melancarkan penagihannya kepada wajib pajak, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, pertanyaan penelitiannya, bagaimana tingkat efektivitas penyitaan terhadap aset penanggung pajak selama pandemi COVID-19? Lalu bagaimana strategi pelaksanaan penyitaan di KPP Pratama Pare selama pandemi COVID-19 agar tetap berjalan? Lalu tujuan penelitiannya, mengetahui tingkat efektivitas penyitaan terhadap aset penanggung pajak selama pandemi COVID-19 di KPP Pratama Pare. Lalu mengevaluasi strategi pelaksanaan penyitaan aset penanggung pajak selama pandemi COVID-19 di KPP Pratama Pare. Metodologi penelitiannya saya menggunakan metode gabungan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, wawancara dengan pegawai yang ada di KPP. Yang kedua adalah melalui data penyitaan, yaitu hasil dari keluarnya SPMP dari KPP tersebut dan realisasinya itu seberapa dari perbandingan itu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Saya mau tanya. Ya, silakan. Kira-kira nanti wawancaranya itu cuma ke pegawai pajak aja atau ada yang lain? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Untuk rencananya saat ini saya masih baru mewawancarai ke beberapa pegawai pajak, khususnya di seksi penagihan dan jurusita pajaknya sendiri. Jadi untuk pegawai yang langsung terjun ke bidang penagihan, untuk mungkin nanti kita belum tahu untuk targetnya nanti mau ditambah atau ke siapa saja, saya belum tahu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Ya, pandemi COVID memang ini ya, mengubah pola kerja kita selama ini gitu. Salah satunya misalnya sekarang yang sudah diperkenalkan WFA, work from home seperti itu ya. Nah, tapi beberapa jenis pekerjaan nggak bisa kalau dilakukan dari rumah, gitu ya. Salah satunya penagihan aktif. Bagaimana caranya menagih wajib pajak secara aktif, tapi dilakukan dari rumah, tidak ada interaksi. Seperti itu. Makanya memang meskipun ada pandemi dan ketentuan terkait dengan penagihan aktif kan tidak berubah, tidak diubah. Yang perlu mungkin
ada penyesuaian-penyesuaian, tapi bukan pengubahan dalam artian, oh sama sekali tidak dilakukan penagihan aktif, sama sekali tidak dilakukan penyitaan dan sebagainya, tidak dilakukan lelang dan sebagainya. Itu akan menyalahi undang-undang. Nah, memang menarik kemudian ketika kita dihadapkan pada situasi seperti ini, tapi kita harus menjalankan ketentuan. Makanya mungkin bagus kalau memang bisa ketemu ada apa ya, cara baru dalam kita melakukan segala sesuatunya gitu. Kalau yang sudah ketemu misalnya WFH ini kan, work from home, bahkan nanti di Kementerian Keuangan ada yang namanya flexible working space. Jadi kayak saya misalnya, saya tidak perlu setiap hari harus ke BKF di lapangan Banteng. Saya cukup ngantor kalau mau di kantor Kementerian Keuangan terdekat saja. Gimana? Saya udah langsung ini, oh saya pengen minta tempat di STAN di situ, di kampus STAN, karena kan dekat dari tempat saya gitu. Di samping dekat juga fasilitasnya lebih banyak di situ kan. Nah itu bagus kan, nggak perlu saya wasting time harus datang ke kantor yang cukup jauh kan. Rumah saya kan di Geraha Raya di Bintaro. Lumayan kalau ke mana, ke lapangan Banteng biasanya sekitar 1 jam. Nah itu 1 jam bisa saya manfaatkan untuk yang lain gitu ya. Itu ya, oke, bagus. Sebenarnya ini inisiatif ini yang bisa diambil sebenarnya, bagaimana kita menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi COVID, gitu ya. Oke. Silakan Mbak Arum, mau memilih temannya untuk selanjutnya. Karena saya absen 7, saya pilih absen 17. Udah belum ya? Silakan 17, sepertinya belum deh. Belum. Ya, silakan. Izin share screen. Udah kelihatan belum? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadir Faisal, absen 17. Saya akan memberikan presentasi mengenai proposal KTTA saya dengan judul Analisis Beban Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Status Kawin. Nah, jadi objek yang diliti saya pada proposal ini ialah beban pajak penghasilan wajib pajak khususnya orang pribadi dengan status kawin. Oke, lanjut ke latar belakang. Jadi, sistem pemajakan orang pribadi Indonesia mempertimbangkan status kawin dalam menentukan baik penghasilan tidak kena pajak maupun cara pembagian beban pajak tersebut bagi pasangan yang telah menikah. Status kewajiban perpajakan suami istri meliputi kepala keluarga, hidup berpisah, pisah harta, dan manajemen terpisah. Implikasi dari sistem tersebut ialah ditemukannya beberapa kasus yang menghasilkan perbedaan beban pajak penghasilan setiap individu ketika sebelum menikah dan setelah menikah. Nah, peningkatan beban pajak tersebut, dampak dari status kawin tersebut dikenal dengan istilah marriage tax atau marriage penalty. Ini ada di buku Gruber. Nah, sebenarnya ini inspirasi saya membahas ini, dulu di semester 3 tuh ada pelajaran keuangan publik kan ya, itu kita bahas tentang tax insidency kalau nggak salah. Jadi kayak penentuan siapa sih yang menanggung beban pajak itu sebenarnya, cuman kalau dibahas di situ kan lebih kepada konsumen atau produsen. Nah, tapi di situ juga ada subbab mengenai marriage tax ini. Nah, kebetulan saya juga diajar Pak Hadi Setiawan, dia orang BKF juga ya Pak, mungkin Bapak kenal Bapak Hadi Setiawan. Nah, itu dia. Iya, itu dia juga pernah nyinggung katanya kalau mau bahas KTTA coba aja tentang ini. Nah, tapi sebenarnya ini buat proposal saya aja, bukan buat KTTA saya. Ilustrasinya kayak gini sih sebenarnya. Misal ada 2 pasangan, Ani sama Budi, dia menikah. Penghasilan awalnya Ani itu misal 100 sebelum nikah, terus Budi juga 100. Nah, sebelum menikah, Ani bayar pajak PPh tuh 50, Budi juga 50, karena penghasilan totalnya kan sama, dan itu penghasilannya bukan penghasilan final, dua-duanya kerja. Nah, ternyata setelah menikah tuh ada kemungkinan bahwa pas digabung penghasilannya, ternyata terutangnya itu nggak 50 tambah 50 atau gabungan 100 itu. Bisa jadi lebih dari 100 atau kurang dari 100.
Nah, lebih dari 100-nya itu nanti disebut marriage penalty kalau menurut Gruber. Tapi kalau di bawah 100 itu, kalau menurut Gruber sama Mankiw itu namanya tax subsidi. Nah, itu yang mau saya bahas sebenarnya. Ya, lanjut. Rumusan masalahnya ada 2 sih. Bagaimana dampak status kawin terhadap beban pajak penghasilan orang pribadi. Lalu yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan beban pajak penghasilan sebelum menikah dengan setelah menikah. Ini nanti hubungannya mungkin ke PTKP. Tujuan penelitiannya ada 2 juga. Penulis mengetahui dampak status kawin terhadap beban pajak penghasilan orang pribadi, sehingga dapat diketahui apakah sistem pemajakan orang pribadi telah memberikan keadilan bagi wajib pajak. Lalu penulis mengetahui serta menilai faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan beban pajak penghasilan sebelum menikah dengan setelah menikah. Nah, ini desain penelitiannya kuantitatif dengan strategi eksperimen. Jadi rencananya saya ngambil data sekunder aja dari wajib pajak 2 orang aja gitu yang sebelum nikah. Terus yang belum menikah, habis itu saya otak-atik gitu angkanya. Jadi kayak eksperimen gitu, kondisi apa sih yang menyebabkan nanti ada perbedaan-perbedaan itu. Terus metode penelitiannya ada kepustakaan dari buku-buku. Terus metode penelitiannya ada dokumentasi menggunakan SPT, surat pemberitahuan tahunan tadi. Nah, ini jadwal pelaksanaannya. Ya, sama sih sama yang lain. Udah itu aja. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya. Ya. Kan tadi rekan Nadir tuh mau pakai metode penelitian lapangan berupa kayak dokumentasi gitu. Nah, kalau mengenai penghasilan pasangan itu kan umumnya pakai SPT tuh. Sedangkan kemarin tuh ada nota dinas PKL online dan data SPT yang dibutuhkan tuh sifatnya bisa jadi sensitif, terus terhalang gitu oleh PKL online. Terus rencana Nadir tuh mengenai itu, mengenai metode penelitiannya itu gimana? Bisa dijelasin lebih lanjut nggak? Iya, jadi sebenarnya kalau PKL online kan lebih terhalang ke ini ya, ke KPP-nya nanti. Kita nggak bisa ngambil data KPP. Kalau untuk data SPT-nya sih saya ada ini sih, kakak saya yang kebetulan baru nikah, jadi saya pakai data dia sama suaminya aja, kayak gitu sih rencananya. Oh, oke. Dina nomor berapa, Mbak? Nomor 9, Pak. 9 ya? Ya. Ada lagi yang lain? Ada? Nggak ada? Ini nggak dipakai untuk KTTA ya? Enggak, Pak. Ini juga memang udah menjadi salah satu usulan kita. Betul, Pak Hadi itu teman saya di BKF ya. Dia peneliti. Kalau saya kan analis, dia peneliti. Ini kita sudah propose untuk menjadi salah satu konten dalam perubahan Undang-Undang PPH. Mana memang kita cermati betul. Jadi ada penalti seolah-olah jadi kayak nggak gender netral, nggak marital status netral ini. Jadi dengan dia menikah, padahal sumber penghasilan tetap sama, dia keluarga itu harus dipenalti dengan menggunakan tarif dengan pengenaan pajak yang lebih tinggi. Sebenarnya dari mana sih? Itu terjadi karena ada perbedaan layer tarif. Gitu. Sebelumnya mungkin dua orang itu hanya kena 2 lapis tarif misalnya. Tapi setelah digabung, kena 3 lapis tarif. Sehingga harus atas selisihnya itu dikali tarif PPH yang tarif berikutnya. Itu sebenarnya memang itu sudah kita cermati. Bahwa ini sepertinya kita nggak netral nih terhadap marital status gitu. Jadi seolah-olah dalam tanda kutip tidak menyarankan orang untuk menikah gitu. Karena ngapain menikah kalau habis merit tahu-tahu dikenakan pajak lebih tinggi seperti itu. Ini memang udah jadi sudah jadi salah satu masukan kita di Undang-Undang PPH RUU PPH. Kalau masalah data sebenarnya nggak perlu data real, kita simulasi saja. Kalau statusnya misalnya wajib pajak ini berada di posisi
lapisan tarif pertama dua-duanya. Bagaimana? Berapa pajak yang tambahan pajaknya? Terus simulasi berikutnya, skenario berikutnya, laki-lakinya mungkin suaminya itu di lapisan pertama, istrinya di lapisan kedua atau sebaliknya. Terus bagaimana kalau sama lapisan kedua? Bagaimana kalau dan sebagainya, itu berbagai skenario. Itu bisa banget dilakukan. Kemudian kita merumuskan bagaimana kalau arahnya adalah marital netral, bagaimana kemudian kita bisa merumuskan kebijakan yang pajaknya itu nggak berubah begitu. Sebenarnya bagus kalau mau diangkat jadi topik KTTA ya gitu. Cuma ya itu aja. Baik, Pak. Ini milih ya, Pak? Silakan, pilih. Oh, absen 27 deh, Pak. Silakan 27. Izin share screen, Pak. Apakah sudah terlihat? Jadi, judul proposal penelitian saya adalah analisis implementasi Unified Approach under Pilar 1 terhadap pemajakan perusahaan layanan over the top di Indonesia. Studi kasus Zoom. Latar belakangnya, saat ini seperti yang kita tahu bahwa seluruh negara di dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Beberapa negara di dunia dalam keadaan lockdown dan sebagian negara terpaksa menerapkan physical distancing. Demi mendukung kebijakan tersebut, orang-orang mulai memanfaatkan aplikasi online meeting agar dapat berkomunikasi tanpa perlu adanya kontak fisik secara langsung, sehingga mengurangi penyebaran virus. Peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 memerlukan second language untuk beralih dari interaksi face-to-face dan mengadopsi interaksi secara virtual, sehingga banyak yang memanfaatkan synchronous meeting tools untuk memfasilitasi interaksi virtual ini. Salah satu SMT yang populer, imersif, dan mulai digunakan adalah Zoom. Zoom melaporkan 300 juta orang sudah menggunakan teknologinya untuk melakukan telekonferensi. Dengan masifnya penggunaan Zoom, maka sudah selayaknya perusahaan SMT ini memberikan sumbangsi kepada Indonesia dalam bentuk pajak. Namun, aturan domestik Indonesia mensyaratkan pemajakan terhadap perusahaan digital sejenis Zoom adalah dengan adanya bentuk usaha tetap, sehingga kehadiran secara fisik di Indonesia harus terpenuhi. Seperti yang dijelaskan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 4 Tahun 2017, layanan konten digital berupa suara, video, maupun kombinasi keduanya yang dioperasikan memanfaatkan jaringan internet merupakan salah satu pengertian over the top yang harusnya mendirikan BUT, namun hingga kini Zoom belum memiliki BUT di Indonesia. Permasalahan penetapan bentuk usaha tetap berikut dengan persebaran ekonomi digital menjadi salah satu tantangan perpajakan internasional. Dikutip dari jurnal OECD tahun 2013. Indonesia saat ini menjalankan unilateral measure dari sisi PPN. Menanggapi permasalahan ekonomi digital yang mengakibatkan perusahaan menggeser penghasilannya, negara-negara G20 meminta Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD untuk membentuk suatu rencana aksi atau action plan untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, merespon permintaan tersebut, OECD membentuk action plan on base erosion and profit shifting pada Juli 2013. Action plan menetapkan 15 kegiatan yang digunakan untuk mengatasi BPS, dan di dalamnya terdapat action plan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi digital yang diberi nama BPS Action Plan 1,
Addressing the Tech Challenge of the Digital Economy. Dari pembahasan selama beberapa tahun belakangan ini, pada tahun 2019, akhirnya OECD mengeluarkan proposal guna merumuskan kebijakan pemajakan akan perusahaan berbasis digital. Proposal bertajuk Unified Approach under Pilar 1 menawarkan alternatif multilateral measure untuk memajaki penghasilan perusahaan digital yang seringkali beroperasi tanpa memiliki kehadiran fisik di negara sumber. Proposal yang diusung oleh OECD ini memberikan alokasi pemajakan kepada masing-masing yurisdiksi yang terlibat dengan mempertimbangkan 3 hal. Ada user participation, marketing intangible, dan significant economic presence. Nah, selanjutnya ada berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, muncul pertanyaan, bagaimana implementasi Unified Approach under Pilar 1 dalam pengalokasian keuntungan Zoom di yurisdiksi Indonesia? Ada tujuan penelitiannya. Mengetahui cara penentuan nexus pendapatan dan alternatif kebijakan yang bisa diterapkan untuk mengenakan pajak terhadap Zoom. Mengetahui implementasi Unified Approach under Pilar 1 dalam mengalokasikan keuntungan Zoom untuk kepentingan perpajakan di Indonesia. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dikutip dari bukunya Mulung tahun 2004. Lalu, metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah memperoleh dan mengumpulkan data dalam metode penelitian kepustakaan yang relevan dengan topik yang dibahas, baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan P3B, jurnal ilmiah, maupun dari literatur lainnya yang terpercaya sebagai dasar teoritis. Data yang akan digunakan dalam penyusunan KTTA ini adalah data sekunder. Data sekunder ini dimaksud berupa dokumen konsultasi publik OECD pada bulan Maret dan November 2019, serta hasil riset terdahulu. Jadwal pelaksanaannya mengikuti dari jadwal lembaga. Sekian, apakah ada pertanyaan? Silakan. Enggak? Ada. Oke. Ini juga salah satu isu yang lagi hangat-hangatnya ya. Unified approach ya. Karena ya terlebih dengan kita sekarang terpaksa ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya 2018-2019 kita baru melihat seperti kayak sudah ada pergeseran, tapi tidak terlalu masif. Dalam artian misalnya kayak konten-konten video masih jarang dulu kan. Konten video itu, video-video terbaru itu nggak bisa kalau disaksikan sebelum bioskop gitu kan. Bioskop dulu baru kemudian bisa tayang di media-media online. Terus tadi misalnya meeting, mungkin telekonferensi itu sangat-sangat jarang. Sangat-sangat jarang. Kita lebih biasanya rapat-rapat secara offline. Tapi ternyata sekarang pandemi COVID, di kami terutama di BKF, kita lebih memilih menggunakan telekonferensi, menggunakan Zoom. Seperti yang kita pakai ini. Ini saya langganan sendiri Zoom. Karena kita mikir ya
kalau memang esensinya adalah hanya kita mau diskusi, nggak perlulah kita datang ke satu tempat gitu kan, bisa sekarang kita diskusi seperti ini ya. Walaupun mungkin di awal-awal pastinya ada hambatan tadi, misalnya ada beberapa dari kalian yang ada gangguan jaringan seperti itu. Tapi itu kan berbeda masalah, itu yang harus kita perbaiki. Tapi secara esensi agenda pertemuan bisa dilaksanakan secara online. Nah, yang jadi masalah kalau sebelumnya kalau rapat misalnya di hotel itu berarti penyelenggara harus memberikan imbalan atau ada apa namanya, ada memberikan penghasilan bagi yang hotelnya, atau kalau misalnya di kantor mungkin perlu misalnya ada konsumsi dan sebagainya. Bagaimana kalau sekarang seperti ini? Ini relatif berarti kan nggak ada biaya apapun kecuali Zoom tadi. Internet sudah flat sekarang. Zoom. Nah, bagaimana Zoom nih? Kita perusahaannya sendiri di luar. Kita menggunakan jasa, bahkan saya bayarnya pakai kartu kredit. Seperti itu. Kalau saya nggak bilang ke kantor pajak, nggak ada yang tahu kalau saya menggunakan jasa layanan Zoom. Itu kemudian beberapa negara dulu sebelum pandemi COVID ini menerapkan ada unilateralism. Nggak cuma PPN sebenarnya. Kalau PPN biasa memang. Tapi ada PPH, misalnya levy, bahwa fix dia harus bayar seperti ini. Dan itu menjadi ganjalan, kenapa? Karena baik dalam undang-undang domestik, tadi mungkin belum dibahas yang undang-undang yang P3B-nya ya Mbak ya. Itu nggak cuma hambatannya, itu nggak cuma di undang-undang domestik. P3B-nya sendiri. Pak, antara Indonesia sama Amerika. Iya, Pak. Ada kan? Ya. Ya, ada, jadi nggak cuma undang-undang domestiknya, kita lagi mau ngubah itu Mbak di undang-undang PPH. Tapi sepanjang P3B-nya nggak diubah, nggak bisa kita menerapkan langsung BUT SEP, Significant Economic Presence, nggak bisa. Kita harus ngubah dulu P3B-nya. Gitu. Boleh silakan kita masukkan ke dalam undang-undang PPH yang SEP itu bahwa salah satu bentuk dari BUT adalah Significant Economic Presence, silakan. Tapi hanya akan berlaku bagi negara-negara yang kita tidak treaty partner. Gitu. Kan total sekarang ada 71 nggak salah, P3B. Di luar itu, kalau misalnya mereka menyediakan jasa melalui internet, melalui online ke Indonesia, bisa kita tetapkan menjadi BUT. Seperti itu, sesuai dengan prinsip Significant Economic Presence. Tapi kalau yang treaty partner, kayak misalnya Zoom ini ada di Amerika, nggak bisa kita memaksakan menggunakan regulasi domestik undang-undang PPH kita. Kalah karena di P3B sendiri BUT masih mengenalnya physical present, belum mengenal significant economic present. Seperti itu ya. Saya tadi agak miss apakah yang P3B kamu jelaskan atau enggak, tapi itulah hambatannya bukan cuma domestik. Sehingga kemudian daripada kita harus mengubah satu persatu P3B-nya, kita OECD kemudian diminta untuk menerapkan unified approach. Kamu sudah mengamati skemanya unified approach itu seperti apa? Itu menarik sebenarnya. Kalau kita lihat, sepertinya condongnya itu ke negara majunya gitu. Kalau dilihat hitung-hitungannya, nggak worthy gitu dari ininya. Monggo, kalau misalnya kamu bisa hitung-hitung malah bagus tuh. Saya nggak tahu yang terakhir formulanya yang mana hitung-hitungan karena kan berkembang terus tuh. Terakhir update saya itu yang bulan akhir sebelum Desember kemarin tahun lalu ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru terkait dengan kan kita memberikan masukan-masukan. Ini loh skema unified approach-nya menurut kami seperti ini gitu. Itu kebetulan di BKF juga, tapi bukan di tempat saya. Saya PPH domestik soalnya. Ada PPH internasional, pajak internasional yang di BKF juga. Itu menangani usulan-usulan kita terkait dengan unified approach. Seperti itu ya. Iya, Pak. Oke, silakan Mbak kalau mau memilih. Pak, mau tanya, kalau saya mau ngadain wawancara ke
bagian BKF yang mengurusi pajak internasional itu bisa nggak, Pak? Bisa, Pak? Boleh? Oh, bisa ya, Pak? Berarti Bisa. nggak Teman mesti saya itu. studi. Oh, iya. Teman saya itu. Berarti nggak mesti studi kepustakaan gitu kan, Pak? Bisa wawancara juga. Kamu studi kepustakaan, kamu baca-baca, habis itu kamu minta pendapat. Malah kamu bisa dapat resource yang paling bagus karena dia yang melakukan negosiasi. Oh iya Pak. Itu ya. Dia melakukan usulan-usulan itu. Tapi sama seperti tadi, silakan ajukan saja permohonan formalnya ke BKF. Gitu. Nanti kan di channeling ke kita. Bukan saya, tapi saya kenal orangnya. Gitu. Baik, Nanti, Pak, terima kasih banyak. Kamu ini aja, kalau yang memang ada urusan sama BKF, monggo aja kalian WA ke saya. Kalau sudah ngirim ya tentunya, kalau sudah ngirim ininya, nanti biar saya approach ini kira-kira seperti apa, tolong bantu dong, ini mahasiswa saya seperti itu. Kalian harusnya mau bisa memanfaatkan koneksi gitu. Kalau ini biasa akan ini normal gitu, tapi kalau sudah ada kenalan kan, relatif lebih mudah gitu ya. Silakan aja nanti diajukan dulu, tapi formalnya kalau misalnya sudah dikirimkan ke BKF ya pasti menunggu kan ada perjejangan sampai kemudian dikirimkan ke kami ke PKPN kita kalau di eselon 2-nya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara. Nanti kalau memang sudah akan saya tanyain aja ke bagiannya gitu. Biar saya push juga gitu bantuan ini mahasiswa saya nih gitu ya. Baik, Pak, terima kasih banyak. Oke. Silakan, Mbak. Absen 30, Pak. 30. Oke, ini mungkin terakhir kali ya karena sepertinya sudah mepet. Kita lihat nanti deh, tapi ini sepertinya terakhir ya. Silakan 30. Apakah sudah terdengar, Pak? Ya, sudah. Silakan. Monggo ditampilkan. Iya, Pak. Ini saya pakai satunya pakai HP buat mic-nya. Tapi untuk share screen-nya pakai laptop, Pak. Bisa minta share screen, Pak, yang di absen 30. Bukannya langsung ya? Oh iya, Pak. Lupa. Sebentar, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan presentasi tentang proposal KTTA dengan judulnya Tinjauan Efektivitas Penerapan Insentif PPH pada PMK nomor 110 PMK 03 tahun 2020 tentang keberlangsungan UMKM batik di tengah pandemi COVID-19 studi kasus Desa Bandar Kidul, Kota Kediri. Yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut yaitu yang pertama, adanya pandemi COVID-19 yang membuat pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia melambat termasuk Indonesia. Kemudian adanya pandemi tersebut, Kementerian Keuangan memberikan insentif pajak yaitu PMK nomor 110 garing PMK 03 tahun 2020 yang mana diantaranya ada insentif pajak untuk UMKM yang ditanggung pemerintah. Kemudian latar belakang ketiga yaitu karena adanya pandemi, UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Sedangkan UMKM sendiri sangat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang mana sekitar 60-70% dari GDP Indonesia itu disumbangkan dari UMKM, dan juga 97% dari penyerapan tenaga kerja itu juga dari UMKM. Kemudian saya mengambil sentra batik karena di latar belakangi
sentra batik merupakan UMKM yang harus didukung dan dilindungi dari pandemi COVID-19 karena batik merupakan budaya kita begitu. Kemudian selanjutnya yaitu karena rumah penulis atau rumah saya itu dekat dengan sentra UMKM batik yaitu di Desa Bandar Kidul, Kota Kediri. Kemudian untuk pertanyaan penelitian atau rumusan masalahnya yaitu ada dua, saya menyusun dua. Yang pertama itu, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap keberlangsungan sentra UMKM tenun batik di Desa Bandar Kidul, Kota Kediri. Yang kedua, bagaimana pengaruh efektivitas penerapan insentif PPH UMKM ditanggung pemerintah terhadap keberlangsungan sentra UMKM tenun di Desa Bandar Kidul, Kota Kediri di tengah pandemi COVID-19. Jadi intinya, yang pertama itu saya ingin mengetahui dampak dari pandemi tersebut terhadap keberlangsungan sentra UMKM. Apakah adanya pandemi tersebut membuat UMKM itu berhenti kegiatan operasionalnya, atau mungkin tidak terdampak, atau mungkin ada penurunan omset, begitu. Kemudian yang kedua, yaitu saya ingin mengetahui apakah dengan adanya pandemi ini mampu atau efektif membuat para pelaku UMKM tersebut, terutama yaitu UMKM tenun di Desa Bandar Kidul tersebut, dari efek pandemi. Apakah bisa berlangsung atau bertahan dari efek pandemi tersebut? Tujuan penelitian seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap keberlangsungan sentra UMKM tenun di Desa Bandar Kidul, Kota Kediri. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh efektivitas penerapan insentif PPH UMKM ditanggung pemerintah terhadap keberlangsungan sentra UMKM tenun di Desa Bandar Kidul, Kota Kediri di tengah pandemi COVID-19. Kemudian, metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menyebar kuesioner dan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara kepada para pelaku sentra usaha tenun. Untuk yang kuantitatif nanti menggunakan kuesioner, jadi nanti dibuat ada 5 kriteria gitu kan, misalnya sangat terdampak, biasa saja, tidak terdampak, atau tidak ada pengaruh, seperti begitu. Kemudian untuk wawancara nanti bisa tentang mengetahui jenis usahanya, kemudian mengetahui bagaimana prosesnya, dan dampaknya bagaimana, dan juga apakah dengan adanya pandemi itu dapat meringankan operasional dari UMKM tersebut. Teknik pengumpulan data, yang pertama menggunakan studi pustaka, yang kedua observasi, yang ketiga menggunakan angket atau kuesioner tadi, dan yang terakhir menggunakan wawancara. Ini jadwal pelaksanaannya. Terima kasih, mungkin segitu dari saya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya. Silakan, Sheni. Tadi kan metode penelitiannya salah satunya wawancara. Nah, teknik wawancara apa yang kamu gunakan, dan menurutmu apa itu udah efektif, mengingat sekarang kan masih dalam kondisi pandemi, sama mungkin kesibukan narasumbernya, gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Sheni. Untuk teknik wawancara sendiri, karena rumah saya itu dekat dengan desa tenun ikat tersebut, ya mungkin saya akan menggunakan wawancara secara face to face ke narasumbernya tersebut. Seperti itu. Untuk tekniknya mungkin menggunakan wawancara bebas terpimpin. Jadi nanti dalam wawancara tersebut pertanyaannya tidak lebih bebas, tetapi mengikuti kondisi dari situasi kondisi ketika wawancara tersebut. Seperti itu. Untuk karena adanya pandemi ya mungkin dalam wawancara menggunakan protokol kesehatan. Begitu sih. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Itu kamu kenapa covernya menggunakan KPK? Tadi saya kirain
kamu gambar itu Ini Pak. terkadang merepresentasikan isi gitu loh. KPK kan, ini apakah ada aspek penyelewengannya kah gitu. Oh, Hati-hati ya. Enggak Pak. Soalnya ini KPK kamu kan, harusnya DJP kamu gedung DJP, tapi kamu pilih gedung KPK ini. Saya jadi mikir apa ada penyelewengan di sana ya, sehingga kemudian aspek transparansi misalnya dalam ya KPK ternyata bukan ya, ini kamu insentif pajaknya ya. Itu mungkin lain kali ya itu apa namanya gambar itu jangan yang memang merepresentasikan sesuatu. Lalu kalau kita sudah ada ngelihat gambar KPK, gratifikasi, korupsi dan sebagainya gitu kan. Terus ini mungkin perlu konsistensi kali ya. Di sini kan kamu bilang katanya itu batik ya. Tapi yang terakhir-terakhir kok jadi tenun ya. Ini yang mau kamu itu apa jadinya itu? Coba deh. Next-nya itu kayak tenun itu. Ini batik nih. Iya Pak. Beda loh batik sama tenun itu. Itu sih Pak. Di situ usahanya ada. Nah ini tenun nih. Gabungan batik sama tenun gitu Pak. Harusnya dua-duanya. Iya. Saya bingung, ini satunya batik, saya ini sih tenun. Terus batiknya kemana itu, kan? Terus yang berikutnya kamu tenun juga kalau nggak salah gitu. Tenun terus gitu loh. Oke. Berarti batik dan tenun gitu ya. Oke. Saya nggak tahu apakah ini jadi KTT kamu, tapi kalau jadi KTT ya itu harus konsisten. Skopnya mana? Apakah tenun saja, ataukah batik saja, atau tenun dan batik biar bisa konsisten di situ ya. Iya. Saya rasa cukup ya teman kita. Kali ini saya udah dari pagi sebenarnya udah rahang saya itu sampai pegel ini dari setengah. Jarang-jarang saya soalnya 3 kelas langsung dihajar gitu ya. Biasa kan beda-beda hari. Ini dari setengah 8 tadi saya sudah memulai sesi pertama, terus lanjut sesi kedua tadi kelas yang lainnya. Nah, ini sekalian terakhir. Jadi mungkin sudah perlu istirahat juga nih rahang saya. Tapi kalau masih ada yang mau ditanyakan monggo. Tapi kalau yang terkait dengan BKF, insya Allah saya bisa membantu. Kalau misalnya ada yang butuh data-data dari BKF itu dalam artian wawancara ya, silakan saja kalian, tapi harus ajukan dulu. Nanti Pak di WA saja gitu saya, biar nanti saya bisa membantu mempush ini. Tolong dong ini dibantu gitu. Tolong dibantu, ini mahasiswa saya. Biasa akan saya ini kan teman-teman saya semua tuh, kalau yang PPH, PPN, pajak internasional teman saya semua. Pastinya insya Allah saya bantu gitu ya. Kalau bisa memperkaya, ngapain cuma studi kepustakaan. Studi kepustakaan tetap kamu lakukan, tapi kamu wawancara. Dan gini, biasa kami di BKF itu nggak mau kalau langsung menjelaskan semuanya. Biasa kita tanya-tanya dulu. Kalau saya ditanya di wawancara itu, Pak, bagaimana Pak ketentuan ini? Biasa langsung saya balikan tanya, kalau menurut kamu bagaimana? Gitu. Ini dalam artian, berarti kamu harus belajar dulu. Kami nggak mau kalian yang cari seolah-olah langsung didiktekan semua gitu. Kalian harus belajar, tetap belajar, itu studi pustakaannya. Tapi kemudian kalau perlu kalian klarifikasi, silakan ditanyakan gitu. Bilang aja intronya, saya udah baca Pak, menurut dari OECD atau Bu, menurut dari OECD ini saya tahu karena Ibu yang biasa ngurus. OECD ada unified approach seperti ini. Nah, yang kamu ketahui dulu kamu omongin, baru setelah itu kamu tanyakan pendapatnya gitu. Jadi kita tahu kalau kamu sudah belajar, tapi butuh klarifikasi. Kita bisa kayak gitu sih. Kalau ada mahasiswa yang nanya dalam rangka skripsi ya, saya tes dulu dia udah ini belum. Seringkali malah kalau kemarin kalau yang datang ke kantor PKL gitu, saya langsung tanya dulu, kalau dia belum bisa menjawab, saya suruh balik lagi. Kamu pelajari dulu deh ini, kira-kira bedanya ini, nanti ke saya kalau sudah belajar ya gitu. Saya nggak mau langsung menerangkan semua peraturan-peraturan, dia tinggal menyalin, itu nggak ada lesson learn-nya gitu. Kalian harus belajar dulu apa yang kalian ketahui. Kalau misalnya tadi pandemi COVID, kalian harus bisa mendigest semua ketentuan-ketentuannya itu, PMK mulai dari awal. Jadi kalian tahu bedanya dari PMK yang ini, apa perubahannya. Nanti ketika kalian melakukan wawancara,
kalian sudah tahu arahnya seperti apa. Jangan narasumber yang disuruh menjelaskan semuanya, nggak bagus seperti itu. Narasumber hanya menambah, melengkapi apa yang kalian sudah pelajari, atau mungkin kalian perlu mengklarifikasi, Pak, maksudnya seperti ini bukan sih? Atau Bu, maksudnya seperti ini yang saya pahami, seperti ini Bu. Oh, Pak, apakah betul yang saya pahami seperti ini maksud dari peraturan ini? Jadi seperti itu ya. Kalau kalian mewawancara narasumber BKFK atau DJP, tapi tunjukkan bahwa kalian sudah belajar dulu peraturan-peraturannya. Tunjukkan kalian sudah, kalau misalnya ada beberapa peraturan, ada misalnya ada perubahan, kalian tahu perubahannya aspeknya apa saja. Kalau perlu kalian klarifikasi menurut saya seperti ini Bu. Tapi bagaimana pendapat Ibu, benar nggak persepsi saya gitu. Nah, itu seperti itu bagus. Kita lebih senang jadinya. Oh, dia udah belajar ini. Tinggal kita, kalau misalnya salah, kita bilang, oh enggak seperti itu menurut kami gitu. Tapi kalian pahami dulu menurut sebatas yang bisa kalian bisa digest seperti itu. Ya, saya harap seperti itu sih di kelas-kelas saya ya. Jangan kalian tanpa modal apapun nanya-nanya, apalagi ke BKF, saya malu nanti. Udah saya promote gitu. Ini mahasiswa saya ini tolong dibantu, ternyata kalian belum belajar gitu. Belum belajar sebelumnya, tinggal disalin di nikah gitu. Nggak seperti itu ya. Oke? Setuju ya, sepakat ya. Kalau ada yang mau bertanya-tanya, silakan monggo ke BKF, nanti akan saya bantu. Tapi formalitas tetap harus kalian lakukan dulu. Tadi ajukan surat. Nanti kalau suratnya sudah, silakan di WA ke saya, Pak, ini saya sudah mengirimkan surat ke BKF. Nanti akan saya bantu ke teman saya. Teman saya yang ini tolong dibantu dong, ini mahasiswa saya, akan saya kasih rekomendasi seperti itu. Oke ya. Ada lagi yang bertanya nggak? Silakan. Cukup ya? Oke, kalau misalnya cukup, silakan sebelum kita menutup perkuliahan kita hari ini, silakan PIC bisa mempersiapkan kembali kelasnya. Baik, mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kamar dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri saja perkuliahan kita kali ini. Semoga minggu depan bisa kuliah normal ya, di jam yang sama, tapi mungkin prepare saja karena dalam 2 minggu ke depan ini kami di BKF dan DJP ini lagi agak sibuk masalah ini penyusunan peraturan terkait dengan RUU Cipta Kerja. Jadi mungkin prepare saja kalau mungkin tergeser ya, kalau memang rapatnya malam-malam gitu. Tapi semoga inilah agak repot juga kita kalau harus setiap hari Sabtu ya. Saya akhiri saja perkuliahan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih banyak Pak.